Sehat semua? Sehat. Sebelum kita memulai daripada pembelajaran kita pada hari ini, mungkin kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa, mulai. Oke, baik teman-teman semuanya. Masih ingat hari Selasa kita biasanya bertemu dengan mata kuliah apa? Obat tradisional. Oke, baik, obat tradisional. Ini adalah lanjutan daripada materi yang akan kita sampaikan atau yang sudah kita sampaikan minggu lalu terkait daripada obat tradisional itu sendiri. Materi pertama, masih ada yang ingat? Terkait dengan pendahuluan. Oke, pada materi kedua kita nanti akan membahas terkait daripada metabolis sekunder. Artinya kita mendahulukan terlebih dahulu kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam daripada obat tradisional yang akan kita buat nantinya. Baik, mungkin ada yang masih ingat apa itu obat tradisional? Oke, Natalia, silakan. Oke, terima kasih. Ada yang ingin tambahkan mungkin? Silakan Melisa. Jadi obat tradisional itu juga dibagi menjadi tiga, ada jamu, obat herbal standar, sama apa? Baik, terima kasih kepada Natalia. Kita apresiasi dulu. Obat tradisional, bagaimana kita akan membahas nantinya terkait dengan metabolis sekunder yang diharapkan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk agar mahasiswa bisa mengklasifikasikan sumber metabolis sekunder di dalam tanaman. Artinya nanti teman-teman akan membahas atau mendalami daripada apa yang terkandung di dalam bahan aktif yang akan kalian kembangkan menjadi suatu produk. Dalam hal ini adalah bisa dalam bentuk jamu, bisa kita menganalisis akan meningkatkan daripada ke obat herbal standar, ataupun akan kita tingkatkan menjadi si fitofarmaka itu sendiri. Apa fitofarmaka yang bisa kalian ketahui sekarang? Mungkin di Riko, apa itu fitofarmaka? Oke, ada yang bisa menjawab? Membantu daripada Riko? Fitofarmaka adalah bagaimana tanaman atau obat atau daripada jamu yang sudah dikembangkan melalui proses praklinis maupun klinis yang disetarakan dengan obat konvensional. Seperti itu. Artinya adalah kalau misalnya obat tradisional ini sudah kita kembangkan atau kandungan daripada obat tradisional ini kita kembangkan menjadi sebuah bahan produk yang bisa kita ujikan secara klinis, praklinis yang ke hewan, kemudian klinis kepada manusia, maka secara aktivitasnya dia bisa disetarakan menjadi obat konvensional. Contoh, kita mengalami alergi minumnya apa? Biasanya adalah CTN. Dengan obat yang sudah disetarakan tadi, walaupun mengandung daripada bahan alam, maka dia bisa digunakan atau disetarakan dengan obat gatal yang setara dengan CTN itu. Oke. Kemudian yang paling utama adalah sukses MK, artinya capaian yang harus dicapai kita pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu memilih tanaman sumber daripada metabolis sekunder yang dikembangkan menjadi obat. Sebelum dilakukan pemilihan, kita akan mempelajari proses-proses apa saja sih yang kita lewati untuk pada akhirnya mencapai daripada obat yang disetarakan tadi yang dinamakan dengan fitofarmaka. Nah, masih ingat kontrak perkuliahan yang kita sepakati minggu lalu? Oke, baik. Di sini saya tegaskan kembali bahwa setiap pertemuan kita akan melakukan proses evaluasi. Evaluasi ada kuis, ada evaluasi pasca pembelajaran. Maka proses daripada kuis maupun evaluasi tersebut akan kita gunakan sebagai proses penilaian dan aturan main yang kita harapkan agar menciptanya pembelajaran yang kondusif yang ada di dalam proses pembelajaran di mata kuliah obat tradisional ini. Nah, selanjutnya mungkin seperti biasa minggu lalu kita akan mengevaluasi terlebih dahulu apakah daripada yang diharapkan daripada pembelajaran di pertemuan kedua ini bisa kita aplikasikan atau bisa dipahami oleh teman-teman ataupun ada peningkatan. Di sini kita main kuisis ya, biar lebih seru, ada suara emot-emotnya gitu kan. Baik, silakan menyiapkan HP teman-teman semuanya.
soal, silakan dikerjakan. Oke, 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Waktu selesai, saya tutup daripada proses daripada kuisisnya. Bagaimana? Nilai? Oh, oke. Hebat. Nanti apakah ada penurunan daripada proses penilaiannya? Kita lihat jadi apakah terjadi penurunan. Nah, yang pertama, teman-teman mungkin obat tradisional ini mengintegrasikan daripada semua mata kuliah sebelumnya. Karena kita mempelajari obat tradisional ini di semester 6, pasti masih mengingat apa sih daripada metabolit sekunder dan metabolit primer. Pasti dia melalui daripada satu proses yang dinamakan proses metabolisme, yaitu proses biokimia yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nanti akan dipisahkan menjadi dua aspek yang dinamakan sebagai metabolit sekunder dan metabolit primer. Baik, yang selanjutnya apa sih yang dikatakan sebagai metabolit primer? Semua daripada tumbuhan itu pasti memiliki daripada metabolit primer ini, karena dia membantu daripada sumber energi, sumber makanan daripada si tanaman tersebut untuk proses daripada keberlangsungan hidupnya. Nah, apa yang dikatakan sebagai metabolit sekunder adalah hasil daripada metabolit primer. Tidak semua tanaman itu mengandung daripada metabolit sekunder. Nah, kita pelajari atau kita melihat daripada hasil luar daripada yang kita bahas pada pagi hari ini terkait daripada produk daripada yang dihasilkan metabolit sekunder. Mungkin yang kita awal yang dipahami oleh teman-teman semua adalah bagaimana mengaplikasikan daripada obat menjadi obat yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, jamu, obat herbal standar maupun apa? Itu apa? Maka oke, selain daripada luaran-luaran yang bisa kita aplikasikan secara klinis, metabolit sekunder ini pun bisa dimanfaatkan lebih umum adalah sebagai industri farmasi, menjadi obat tadi, sebagai kosmetik, antimikroba, bumbu penyedap. Mungkin teman-teman sekarang mengenal daripada jamur yang sudah dikembangkan menjadi penyedap rasa, tidak lagi terbatas daripada penyedap rasa yang kita profesional rasa Ajinomoto dan kawan-kawannya. Kemudian bioinsektisida maupun obat tradisional yang kita pahami terlebih dahulu tadinya. Nah, bagaimana sih daripada proses terciptanya daripada metabolit sekunder? Oke, di sini mungkin teman-teman yang masih mengingat atau kita review kembali pembelajaran di semester 5 kemarin terkait daripada fitokimia. Oke, di fitokimia kita mempelajari daripada ekstraksi, penarikan zat dan lain-lain. Tapi kita bagaimana sih di metabolit sekunder ini didapatkan? Jadi beberapa komponen utama dia turunan daripada senyawa-senyawa yang sekiranya tersintas. Sekiranya teman-teman lihat di sini flavonoid dari mana sih? Daripada sistem asam asetik yang sekiranya bersintesis menjadi atau menurunkan daripada menjadi glutamin asid sampai terjadinya membentuk daripada alkaloid. Alkaloid juga terbentuk daripada sistem peptida yang nantinya akan turun menurun. Oke, selanjutnya kita melihat daripada pendekatan apa saja yang bisa kita harapkan atau kita integrasikan daripada metabolit sekunder ini dalam memilih tumbuhan untuk melakukan proses penelitian. Artinya, luaran awal yang ingin kita dapatkan adalah senyawa metabolit sekunder. Kemudian, luaran akhirnya adalah obat tradisional jenis apa yang akan kita buat dan secara farmakologis dia memiliki aktivitas seperti apa. Nah, mungkin teman-teman kita mau kenal daripada proses pencarian awal itu adalah kita turun ke masyarakat terlebih dahulu. Kita melihat apakah ada potensial nih, semisal daripada suku-suku tertentu kalian biasa pakai tanaman apa gitu kan? Kalian biasa gunakan tumbuhan apa untuk pengobatan secara tradisional. Lalu dihimpun itu yang dinamakan sebagai etnomedicine. Nah, etnomedicine adalah
atau etnofarmakologi, kita melihat tanaman-tanaman yang sekiranya digunakan secara turun-menurun yang bisa kita kembangkan. Lalu integrasi daripada pembelajaran kita untuk metabolisme sekunder, kita menganalisis kandungan yang digunakan daripada obat-obat tradisional yang digunakan oleh suku-suku tertentu untuk kita kembangkan. Apalagi kita tinggal di Kalimantan, etnis yang berbeda, kemudian hasil kekayaan hutan tropis lembabnya yang sangat melimpah yang memungkinkan adanya variatif kandungan metabolisme sekunder yang berbeda. Yang kedua adalah bagaimana informasi filogenetik atau kandungan kimia daripada tumbuhan. Inilah yang akan kita aplikasikan kalau sekiranya sudah kita dapatkan tanamannya, lalu kita menganalisis metabolit sekundernya. Kemudian pencarian acak. Pencarian acak gimana sih? Kita ambil nih tanaman di depan kampus kita teliti, try and error. Berhasilkah sebagai antiinflamasi? Berhasilkah sebagai anti diabetes? Berhasilkah sebagai anti yang lain atau anti diabetes maupun anti kanker? Maka setelah didapatkan dari tanaman itu, maka kita bisa mengaplikasikan untuk dikembangkan selanjutnya. Terakhir adalah melakukan kombinasi daripada kriteria di atas. Kalau misalnya sudah mendapatkan dari masyarakat, bisa kita melakukan pengacak. Katanya ini sebagai anti racun. Benar nggak sih? Kita uji anti racun. Ternyata setelah kita anti racun tidak memiliki aktivitas. Ternyata ketika kita melakukan dengan antivirus maupun antibakteri, ternyata ada. Artinya pencarian daripada dua jenis pendekatan ini bisa mendapatkan kesimpulan yang untuk meningkatkan daripada dugaan yang ada di masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pemilihan dan penetapan jenis tumbuhan yang akan diteliti. Bagaimana teman-teman menetapkan jenis tumbuhan yang akan diteliti? Dalam hal ini adalah kita menetapkan jenis tumbuhannya. Kalian mau tumbuhan apa sih? Kalau misalnya di materi sebelumnya itu kan kita mau mengambil materi acak kan? Materi acak. Oke, contohnya mau ngambil apa sana? Mau teliti apa? Biasanya di pekarangan rumahnya ada apa? Ada pakis hati. Oke, pakis. Misalnya pakis kita ambil daripada sebagai ini kita kembangkan sebagai obat tradisional, lalu kita identifikasikan daripada pakis tersebut benar nggak sih ini pakis gitu kan? Jangan-jangan hanya rumput liar yang tumbuh. Artinya kita akan setelah kita melakukan proses daripada jenis tumbuhan yang akan kita teliti, lalu kita mau identifikasi botaninya. Dalam hal ini adalah jenis tanamannya apa, jenis suku dan spesies seperti apa, sampai familinya, sampai pada turunan bahwa ini benar pakis. Itulah bagaimana pemilihan atau penetapan tumbuhan yang kita lakukan itu harus jelas asal usulnya seperti apa, keluarganya seperti apa, sehingga nanti jika sudah kita dapatkan daripada senyawa sudah kita pastikan tanaman tersebut, maka kita bisa mengidentifikasikan bahwa identifikasikan atau tetapkan bagian mana yang diambil. Contohnya, kita melakukan studi literatur yang sudah diteliti adalah si daunnya. Mungkin kita akan meneliti bagian batangnya ataupun akarnya atau keseluruhan tumbuhannya. Kalau misalnya kita mengambil daripada seluruh tumbuhan, apa? Ada yang bisa sebutkan? Dari akar sampai daun, itu jenis Simplicia apa ya namanya? Eka? Melisa? Bisa? Namanya adalah si herba. Herba kita mengambil keseluruhannya. Artinya kalau sudah kita tetapkan, oke, saya mau teliti daun. Kita teliti daun, kita ambil bahannya, kita catat pengambilan kapan, kemudian perlu kita tuliskan lokasi dan waktunya agar mengoptimalkan kandungan kimia yang terkandung dari dalam bahan tersebut. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, Kevin. Saya mau bertanya Pak, jadi apakah mekanisme farmakologis obat konvensional dan tradisional itu sama Pak atau berbeda? Oke, baik, terima kasih, kita tampung. Mungkin ada pertanyaan lain? Eka, silakan. Adakah contoh penelitian dosen untuk
Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Cukup? Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk sambil kita berjalan ya, menjawab daripada pertanyaan Kevin dan Eka. Untuk pertanyaan Eka mungkin ya. Di sini kita ambil daripada pemanfaatan jahe merah ya. Jahe merah atau kita sebut pemanfaatan yang paling umum untuk jahe merah ini adalah si rimpangnya. Apa yang kita manfaatkan daripada rimpang? Ada dua jenis. Ada kita mengambil minyak aslinya, ada kita mengambil daripada aloe resinnya. Yang paling utama jelas si minyak aslinya. Kalau kita melihat daripada pengembangannya atau contoh di awal tadi, bagaimana pengembangan daripada obat tradisional ini sangat luas, khususnya daripada pemanfaatan metabolis sekundernya. Yang tadi ada salah satu contoh insektisida ya. Insektisida dalam hal ini beberapa tim dosen itu pernah mengembangkan daripada insektisida atau anti nyamuk Aedes aegypti yang memanfaatkan aloe resin daripada si jahe ini. Artinya pemanfaatan daripada jahe atau pemanfaatan daripada penelitian-penelitian dosen yang diintegrasikan dari dalam obat tradisional itu sudah tahap penelitian, sudah tahap daripada publikasi. Hanya saja memang pada proses aktualisasi dalam pengembangan lainnya sedang dikembangkan selanjutnya. Lalu pertanyaan Kevin terkait daripada apa sih? Apakah daripada semua jenis tumbuhan atau semua jenis obat tradisional itu bisa dimanfaatkan atau secara garis besar dimanfaatkan farmakologisnya? Kita contohnya adalah anti nyeri. Anti nyeri kalau kita pukul nyeri kan? Nah, nyeri kalau kita pukul itu nanti atau trauma yang terjadi di dalam sel nanti akan muncul atau gangguan membran sel. Nanti fosfolipid kalau semisalnya obat-obat steroid antiinflamasi yang jenis steroid biasanya dia menghambat daripada pembentukan asam argidonat ini. Nanti dihambat oleh kortikosteroid. Ya, dalam hal ini adalah enzim fosfolipase yang dimana pembentukan daripada COX-1 maupun COX-2 itu tidak akan terjadi. Artinya prostaglandin yang ada di dalam tubuh kita itu bisa kita hindari. Lalu bagaimana untuk integrasi obat tradisional atau kandungan metabolit sekunder yang disetarakan dengan obat antiinflamasi yang lain? Di sini ada beberapa saya mengambil contoh. Kalau misalnya dia menghambat daripada enzim lipooksigenase dihambat oleh di senyawa capsaicin. Ada yang tahu senyawa capsaicin dari mana? Oke, terima kasih. Dari cabai. Cabai merupakan senyawa yang umum yang ada di dalam golongan-golongan cabai yang sekiranya dia bisa disetarakan dengan obat-obat antiinflamasi yang menghambat daripada enzim lipooksigenase. Lalu selanjutnya adalah untuk siklooksidgenase. Contohnya adalah diblokir oleh gengerol. Gengerol ini adalah senyawa yang umum ada di dalam si jahe itu sendiri. Oke? Contoh obat yang bisa diaplikasikan untuk atau disetarakan dengan obat konvensional, contohnya ibuprofen, asam efenamid, seperti obat-obat antiinflamasi non steroid yang lain yang sekiranya mekanisme kerjanya itu bisa kita analogikan atau kita setarakan dengan pengerjaan daripada gingerol. Gingerol ini salah satu senyawa penyusun daripada senyawa-senyawa aromatik jahe itu tergantung daripada senyawa tersebut. Maka penghambatan obat-obat yang tadi saya sebutkan dihambat oleh si antiinflamasi non steroid yang sekiranya prostaglandin yang pemicu daripada si nyeri yang akibatkan daripada proses traumatis daripada sel itu bisa kita hindari dari obat tradisional maupun daripada obat konvensional. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Yakin tidak ingin ditanyakan? Semuanya paham? Oke.
sebelum kita mengakhiri daripada proses pembelajaran, kita mulai daripada evaluasi pembelajaran daripada pembelajaran kita hari ini. Udah kuis, apakah nanti saya bisa menilai ketercapaian daripada pembelajaran teman-teman itu bisa optimal daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah dicatatkan kodenya? Kita kasih waktu sekitar 10 menit kembali. Apakah ada peningkatan nilai yang didapatkan oleh teman-teman semuanya? 3 menit lagi. Oke, waktu selesai. Gimana penilaiannya? Masih 100 kan, Jeffrey? Harus turun 85. Waktu sampai baik. Sebelumnya, sebelum kita melihat atau mengakhiri tugas pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada penugasan untuk pertemuan ketiga terkait daripada senyawa metabolit sekunder di dalam tanaman. Dalam hal ini adalah teman-teman menganalisis kandungan. Nanti akan dibagi 6 kelompok yang dalam uraian tugasnya teman-teman memberikan pengertian struktur senyawa, sifat kimia, penggunaan penggolongan senyawa aktif di dalam tumbuhan obat. Baik, terkait tugas, ada yang ingin ditanyakan? Pak, ini bentuk makalah, Pak. Makalah dan PPT. Nanti teman-teman bisa memberikan memberikan pemaparan materi yang dari hal penugasan ini. Nanti ada tulisan. Enggak. Nanti hanya PPT dan makalah saja. Oke. Selanjutnya materi yang selanjutnya bisa teman-teman melihat. Nanti kita akan mempelajari pengelompokan daripada obat tradisional. Mungkin sudah disebutkan oleh Melissa tadi terkait jamu, OHT dan farmaka, dan kriteria prinsip efikasi, keamanan dan beserta contoh produknya. Agar kita tergambar nih produk-produk obat tradisional yang ada di pasaran itu seperti apa sih? Jadi biar kita menganalisis benar nggak sih yang beredar di dalam masyarakat itu sudah tervalidasi atau telah memiliki keamanan yang sekiranya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya bisa kita menyimpulkan bahwa beberapa pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan metabolis sekunder, membedakan daripada 3 golongan utama daripada metabolis sekunder dan mengetahui tentang metabolis sekunder sebagai sumber inovasi, daya hayati dan inovasi untuk produk-produk seperti bioteknologi maupun obat fitofarmaka nantinya. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Nanti materinya saya share di lewat LMS Stikes di Dirgahayu untuk sekiranya teman-teman bisa mengakses kembali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi maupun video pembelajaran yang bisa kita aplikasikan, bisa teman-teman akses melalui laman LMS Stikes di Dirgahayu. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya undur diri.